Itu tadi awal mula Kang Masud kenal dunia persolawatan. Ya, kita langsung saja awal mula Kang Masud kenal dunia qari. Itu sejak kapan? Kok dari dunia tarik suara terus langsung ke dunia qari atau dulu pernah belajar waktu kecil atau gimana? Ya, banyak sekali pertanyaan itu. Tidak hanya Kang Munif ya. Jadi teman-teman di luar acara ini itu ya. Itu banyak sekali yang menanyakan. Waktu saya mulai kenal tilawah itu kapan? Banyak yang mengira mulai dari kecil juga Kang Munif. Di sini saya sampaikan di channel YouTube ARC ini ya. Saya sampaikan ya. Harus. Jadi mulai saya kenal tilawah itu sebetulnya ketika mondok di Kajen. Ya. Tepatnya di kelas 1 aliyah tahun 2007. Jadi sudah menginjak dewasa ya? Iya. Wah. Walaupun sebetulnya sebelum saya ke Kajen itu sudah pernah diajari oleh Pak Lek saya. Nah, Pak Lek saya itu pernah mengajari. Tapi hanya beberapa kali dan dinyatakan gagal. Karena pada waktu itu minat saya kurang ya. Saya terlalu cuek sekali dengan tilawah. Maka Pak Lek saya ini mungkin agak jengkel gitu ya. Diajari kok ora iso. Enggak bisa. Lah, baru terbuka kesadaran itu ketika saya menduduki kelas 1 aliyah. Kelas 1 aliyah di Matoliul Falah. Lah, ceritanya itu saya punya teman ketika ada acara di Matolek itu biasanya per kelas itu mendapatkan tugas. Nah, ini nanti kelas ini dapat tugas qori, terus dapat tugas pembawa acara dan lain sebagainya. Biasanya itu waktu khitobah ya. Nah, itu ya. Khitobah biasanya kan dulu di Matolek kan seperti itu, Pak. Iya. Saya ingat waktu itu acara Pafal atau apalah itu ya, atau peringatan Isra Mi'raj ya, pokoknya pengajian umum itu. Saya ditunjuk oleh ketua kelas saya. Kang Masud ya nanti yang tilawahnya. Saya bilang saya tidak bisa. Karena dari pengalaman yang sudah memang saya belum pernah belajar secara mendalam. Iso-isonan lagi. Iso-isonan. Maka saya menolak. Dipaksa terus dalam kurun waktu 1 minggu itu saya dipaksa terus. Akhirnya ada solusi. Ketua kelas saya memberikan solusi. Udah gini aja. Sampean tak carikan guru qori. Nah, setelah itu nanti sampean belajar dan ditampilkan di acara pengajian nanti. Nah, setelah itu saya pertimbangkan akhirnya saya setuju. Saya sowan sama ketua kelas saya ke dalamnya Kiai Asmu'i Syamsuri, tepatnya di Bulu Manis Lor itu guru saya yang Masya Allah yang luar biasa, yang mampu memberikan ilmu-ilmu beliau ya kepada murid-muridnya termasuk saya. Jadi itu saya anggap guru pertama saya yang sukses mendidik saya. Itu Kiai Asmu'i Syamsuri almarhum al-maghfurlah. Nah, setelah itu saya mulai tertarik di dalam dunia pertilawahan ya, sehingga sambil menyelam minum air saya juga aktif di sholawat ya, menjadi vokal ya, dan juga saya mulai belajar seni baca Al-Quran atau tilawah itu dari tahun 2007. 0%. Saya belajar dari awal ya? Dari awal itu. Basicnya sudah pernah, tapi kan belum mendalam. Ya. Terus mendapatkan guru yang sangat tepat ya. Iya, alhamdulillah. Beliau Kiai Asmu'i ya. Asmu'i Syamsuri. Ya. Terkenalnya Pak Jenggot. Pak Jenggot, ya. Betul. Ya. Terkenalnya Pak Jenggot ya. Oke. Ya saya juga tahu lah beliau. Beliau juga pernah mengajar di pondok dulu
saya mondok. Oh ya. Itu pernah. Sudah sepuh tapi suaranya masih sangat-sangat bagus. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Ya pantas melahirkan murid-murid yang bertalenta dan membanggakan. Ya salah satunya Kang Mas'ud ya. Amin. Saya juga mengikutilah ya perkembangan Kang Mas'ud dari awal. Dulu saya juga pernah ya. Dulu saya ingat itu pernah di Matolek mewakili Matolek di bidang tilawah. Di kecamatan kalau saya ingat. Saya juara 2 dulu. Kang Mas'ud juara 1, jadi langsung naik ke kabupaten kalau nggak salah. Betul. Dulu diseleksi beliau Kiai Abdul Razak, Gus Razak ya. Dulu. Ya, saya masih ingat itu. Oh, itu tadi ya sekilas tentang apa ya? Track record. Wah. Perjalanan Kang Mas'ud di bidang pertilawahan atau qori ya. Sangat-sangat membanggakan dan sangat-sangat spektakuler. Alhamdulillah. Ayo mogo santai Kang, iki ngobrol santai aja sepaneng iki. Iki kopine diujuk barangnya. Nanti rokok ya. Njaluk rokok aja, coy. Surya, Kang Mas'ud iki ngerokok enggak? Iki bincang-bincang Kang Mas'ud rokok enggak ini? Ya dulu saya perokok berat juga ya waktu di pondok, tapi sekarang ya mengumumi saja kalau teman-teman rokok, ya, saya pun rokok gitu. Kang Mas'ud rokok enggak? Enggak. Ewah jare. Tak nyumet dhewe ya. Aja. Masya Allah. Bincang-bincangnya santai. Bincang-bincang santai. Ini mesti ono-ono ini mesti. Mesti. Langsung kita lanjutkan ya. Tadi sudah disampaikan dari perjalanan persolawatannya dan tilawahnya. Langsung ke awal mula ini ya. Awal mula Kang Mas'ud ikut grup. Itu grup mana saja? Awal mula ikut grup-grup itu ya? Atau cuma dulu diajak grup I'anah anak-anak Cibulek sebelum di Azulfa ini ya? Kita bicaranya sebelum di Azulfa. Ya, jadi tadi sudah saya singgung dan sampaikan ya. Saya diajak oleh teman-teman ITB ketika di awal tahun 2006 itu karena pondok saya lebih dekat ke ITB daripada ke Matolek. Berkembangnya sholawat, grup-grup pada waktu itu belum marak seperti sekarang. Ya, masih sedikit lah ya. Paling ya Al-Inayah, Al-Barokah Ngemplak itu ya. Betul. Terus Matolek Az-Zihaf itu. Jadi hanya pertama kali yang ngajak saya ITB itu. Nah, terus yang kedua berkembang, terus saya dikenal oleh Matolek dan saya diajak oleh Az-Zihaf itu Matolek. Masuk di Az-Zihaf kelas berapa itu? Masuk di Az-Zihaf ya kurang lebih kelas 1 aliyah itu. Iya, saya mengikuti Kang Mas'ud itu dulu Kang Mas'ud masuk itu saya masih junior di Az-Zihaf. Kelas 2 kalau nggak salah. Kang Mas'ud kelas 2, saya kelas 1. Itu iya. Saya baru ikut satu naungan lah dengan Kang Mas'ud. Walaupun jenggol lengkap-lengkapan gak apa-apa. Nah. Itu tadi ya perjalanannya Kang Mas'ud pertama kali ikut di grup ya. Jadi grup Al-I'anah, setelah itu di Az-Zihaf ya. Dan setelah Az-Zihaf ya, awal mula direkrut Az-Zulfa itu kapan itu? Atau pas pada waktu ada event, atau memang pas waktu itu Az-Zulfa memang nggak ada vokalnya atau gimana itu? Iya, berangkat ya, perjalanannya lah, ceritakan perjalanannya itu gimana? Iya, berangkat dari Az-Zihaf itu tadi. Iya. Karena kan
kakak-kakak kelas saya ya, termasuk ada Mas Imron, Mas Sukron. Nah, itu kan kakak-kakak kelas saya yang lumayan jauh ya. Tadi yang nyuguhin itu loh. Itu Kang Imron tadi ya. Kalau saya nggak kenal sama Kang Imron malah. Saya kenalnya sama Kang Pugi. Iya, jadi beliau-beliau ini asli orang Kajen yang masih mau melestarikan rebana klasik. Sehingga ketika lulus dari Azihaf, dari Matola itu masa mau masuk ke Azihaf lagi kan tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Sehingga terbentuklah Rebana Az-Zulfa itu di tahun 2007. Itu menepati pada waktu saya di bangku kelas 1 aliyah itu tadi ya. Dan menyambung dari apa yang sudah saya sampaikan tadi waktu di lomba di Kajen, Masjid Kajen itu Kang Imron menemui saya, loh jadi ini Kang sampean neng Matolek sekolah gitu. Ora gelem masuk Azihaf. Ora gelem masuk Azihaf, ora melu malah neng gone aliyah lah ya. Sehingga saya menjawab itu, gini Kang, saya sudah daftar tapi belum direspon gitu kan. Berarti kurang peka itu. Tenang, kurang peka. Iya, memang jalannya sudah begitu lah. Ya. Sehingga ketika Kang Mas Imran ini sudah mengetahui saya lah, ya mau nggak mau harus bergabung. Nah, sehingga ketika di Azihaf juga di Az-Zulfa itu tadi. Jadi nek nang sekolah niku nek Azihaf, nek luar sekolah Az-Zulfa. Oke. Gitu. Ya, menyelam sambil minum air ya. Ya itu tadi ya. Oh, perjalanannya Kang Mas'ud awal grup yang merekrut ya. Awal grup yang merekrut. Jadi Al-I'anah, Az-Zihaf, terus baru direkrut Az-Zulfa ya. Jadi awal tahun 2007 ya. Ya betul. Ya itu tadi. Ya ini menarik Kang ya. Bincang-bincang mengenai rebana ya. Kan Az-Zulfa itu tadi kan khasnya kan rebana klasik ya. Jadi flashback di Matolek Az-Zihaf dulu kita mengenal rebana itu kan awal mulanya rebana klasik. Orang ngerti kok. Wis pokoknya rebana liyane ora kepenak ngono ae lah, cara biyen kaya ngono. Jadi menanggapi rebana klasik yang sekarang itu semakin memudat dan semakin hampir tidak ada 1, 2, 3 lah mungkin. Itu gimana? Menurut Kang Mas'ud itu gimana? Ya, kalau saya sih karena sekarang itu regenerasi. Tetap bagaimanapun zaman dulu dengan sekarang berbeda. Kalau saya Az-Zulfa biarlah seperti halnya Az-Zulfa yang dulu. Dalam arti masih mengedepankan atau memberikan ciri khas yang rebana-rebana lain tidak punya. Itu dipertahankan. Kalau saya melihat perkembangan sekarang, Banjari juga sudah masuk ke wilayah kita. Banjari itu kan Jawa Timur ya. Jawa Timur. Kita sebetulnya tidak ingin berdebat terkait dengan rebana apa dan apa. Tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa ketika kita sudah punya ciri khas, mari kita pertahankan. Jangan sampai ada model yang datang dari luar daerah kita sehingga seakan-akan kita dijajah oleh model-model itu. Jadi Az-Zulfa itu Ini pesan yang sangat oke ya. Sangat oke. Jadi itu jangan sampai ciri khas itu dihancurkan atau hilang oleh virus-virus dari luar ngono lah ya. Iya. Kalaupun ada yang ingin menghendaki, oh iya saya lebih nyaman ke Banjari silakan. Itu kan hak mereka. Akan tetapi bagi kita-kita yang sudah punya grup yang mempunyai ciri khas itu jangan sampai hilang. Hanya gara-gara karena ada model yang lebih menarik. Ya. Ini harus kita pertahankan sampai kapanpun. Sampai bahkan nanti ini dilanjutkan oleh anak-anak kita. Amin, semoga ya. Semoga. Kalaupun ingin mengikuti perkembangan modern dengan alat musik, ya oke lah. Tapi jangan sampai
tercampuri terlalu banyak. Nah, artinya ketika kita ingin menambahkan organ gitu ya, oke lah, ya perlahan-lahan sehingga kita lebih nyaman dengan sholawatan ya. Saya kira itu tidak masalah ya, tidak masalah. Yang penting itu bisa menjadikan sababiyah atau perantara ya cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita sudah mempunyai ciri khas, jangan sampai ciri khas itu pudar ya, harus dipertahankan. Betul itu. Intinya seperti itu ya. Seperti itu. Dan bisa dilihat Az-Zulfa sampai sekarang pun masih seperti yang dulu. Dalam arti aransemen musiknya itu masih bertahan seperti dulu. Maka banyak sekali ya muhibbin Az-Zulfa ya, atau fans Az-Zulfa itu ya. Amin. Ya, jadi itu ada sedikit pesan ya dari Kang Masud itu tadi. Jadi ciri khas itu jangan sampai pudar ya, tetap dipertahankan. Ya itu. Langsung lanjut saja ya. Oke. Masih mengenai dunia persolawatan ya. Kan kita genrenya memang solawat ya, masih ke dunia persolawatan. Jadi apa sih dari dulu Kang Masud yang berkesan di Kang Masud? Jadi berkesannya di grup Az-Zulfa dulu itu apa sampai sekarang? Sing ora iso sampean lalekke lho. Apa? Mbah wayah lomba, mbah wayah apa? Monggo. Ana hal sing lucu gak? Iya. Kalau bicara masalah kesan itu sangat banyak sekali Kang Munif. Jadi saya dilahirkan dari Az-Zulfa ya. Yang termasuk membesarkan saya. Jadi betul-betul saya anggap ini keluarga saya. Ya, walaupun tidak senasab akan tetapi ini betul-betul keluarga saya. Tapi cara jasa iki keluarga tanpa kakak. Keluarga tanpa kakak. Keluarga tanpa kakak. Iya, jadi orang kalau melihat saya ya sekarang itu enak ya gitu kan, internasional gitu ya, enak itu ya. Mungkin dengan adanya video ini pemirsa akan mendapatkan informasi ya, dan informasi ini diharapkan menjadi sebuah motivasi ya, pelajaran perjalanan hidup. Jadi tidak ada proses yang singkat atau instan ya. Seperti halnya kalau kita bandingkan mie sama nasi itu kan lebih bertahan nasi. Tapi cara memasaknya lebih lama mana? Nasi. Iya, karena nasi ini menjadi makanan pokok di Indonesia ya, dan sedangkan mie ini makanan sampingan ya. Dan memasak mie ini kan juga cepat sekali. Nah, kita meniru nasi tadi. Jadi prosesnya sangat lama, dan termasuk di dalam proses itu ya Az-Zulfa itu proses saya sehingga alhamdulillah dikaruniai sudah pernah mengikuti berbagai event di provinsi, nasional bahkan internasional yang diikuti oleh beberapa puluhan negara di seluruh dunia gitu. Jadi kesan saya yang paling saya tidak bisa hilangkan itu ketika hendak mau festival ya. Rebana itu di mana ya, di Guyangan atau di mana ya itu. Nah, itu karena kebiasaan saya itu dulu jarang sekali ikut latihan ya, karena setelah saya bukan seperti itu, karena jarak mungkin sudah terlalu jauh gitu ya, tapi saya masih agak aktif di Az-Zulfa. Pada waktu itu masih kuliah ya, masih kuliah itu, atau sebelum kuliah ya. Pokoknya pernah ada pengalaman itu sehingga ketika mendekati hari H itu saya malah sakit itu ya, opnam di rumah sakit. Itu kelihatannya itu sebelum kuliah Kang Masud sampai. Sebelum ya. Iya, saya opnam di RSI. Ya. Terus saat itu juara 1 kalau nggak salah. Iya. Kadilangu itu. Kadilangu, bukan Guyangan. Iya. Ya, saya tidak ikut, malah juara 1 gitu ya. Ikut
Hah? Tetap ikutan? Enggak ikut saya. Iya, dulu diganti Kang Sahal kalau enggak salah. Iya. Kepala itu sekarang Kang Sahal itu jadi kepala SMP mana itu? Yambu'ul Quran. Yambu'ul Quran, iya. Iya. Kang Sahal itu. Kang Sahal itu. Ya, yang menggantikan saya itu. Iya. Lagunya itu kalau nggak salah ya Habib. Oh itu Ya ya. Habibi ya Habibi. Ya, Oke. itu kalau nggak salah. Iya, saya sudah siap itu, tapi Allah berkehendak lain. Saya diberikan sedikit nikmat ya, atau cobaan lah ya, berupa sakit itu, dan sakitnya tidak hanya sekedar sakit, tapi sampai opnam di rumah sakit ya. Nah, jadi kesehatan itu perlu ya. Di saat kita beraktivitas ya, dan aktivitas itu memforsir kita untuk lebih aktif ya, harus lebih menjaga kesehatan. Dari pola makan mungkin sampean itu, iya. pola makan, minum ya itu. Ya itu tadi ya perjalanan. Jadi kesannya Kang Mas'ud di Azulfa. Ya nek caraku iku rodok-rodok gelo ya, tapi ya seneng. Iya. Gelone ra iso melu, senenge untuk juara. Iya. Nah, tuh. Ya itu tadi kesannya. Terus sesuatu itu kesan kan kesan yang ibaratnya itu kesan yang berbau musibah itu ya. Nah, kalau kesan yang berbau bahagia itu apa? Apa ya? Ya selain festival, ya, Azulfa ini kan seringkali didatangkan ke berbagai daerah. ya, ya lebih daripada itu kekompakan. Ya, kekompakan teman-teman ini ya solidaritas ya sangat tinggi sekali. Ya maka tadi saya sampaikan ini betul-betul menjadi bagian daripada keluarga saya. Keluarga. Ya, teman-teman ini banyak yang respect gitu ya. Ya, jadi ketika main di diundang ke mana itu ke Rengel ya, iya. Itu Rengel itu dalam perjalanan sejarah istilahnya dikontrak 3 hari ya 3 hari sampai 3 tahun. Iya, seringnya itu gitu ya 3 tahun kalau enggak saya ingat itu. Jadi seringnya 3 hari dikontrak selama 3 tahun, yaitu menjuri ya, sebagai tamu undangan juri ya. Juri festival se-Kabupaten Tuban kalau nggak salah. Itu pertama kali. Terus setelah itu Jawa Timur. Iya banyak sekali lah pokoknya. Perjalanannya sangat-sangat banyaklah kenangan-kenangan yang tidak bisa dilupakan ya. Waktu zaman dulu sampai sekarang pun kan kita masih bisa bersilaturahim bersama, walaupun tidak sesering dulu kumpulnya, tapi kita masih bisa menjalin silaturahim. Itu yang paling penting ya. Selanjutnya Kang Mas'ud, jadi masih ingat nggak Kang? Dulu pertama kali membawakan lagu apa itu, masih ingat nggak? Waktu di Azulfa ya? Ya waktu di Azulfa ataupun waktu kecil. Masih ingat nggak? Kalau nggak ingat waktu kecil ya pertama kali di Azulfa lah. Lagu favoritnya apa tuh? Dari Azulfa kan sudah mengeluarkan ibaratnya ya kaset lah, album, walaupun itu tidak album sendiri, ada yang lagu kita walaupun cuma beberapa ya. Itu apa? Ya, lagu yang favorit? Sebetulnya karena kita memang dalam keterbatasan ya. Artinya tidak punya mu'alif, artinya pengarang lah ya. Kita masih mengkiblat ke Al-Mubarak ya. Ya dulu itu sampai sekarang pun kita masih mengkiblat ke Al-Mubarak, terkhusus lagu-lagunya Gus Apang gitu ya. Jadi saya sudah pernah bertemu dengan Gus Apang itu ya maaf Gus, saya sering membawakan lagu-lagu jenengan gitu. Dulu waktu saya mondok dan sampai sekarang gitu. Oh iya, tidak apa-apa, silakan saja. Jadi Azulfa bebas ya ini ya. Iya, alhamdulillah. Sudah dapat izin ya. Sudah dapat izin untuk masuk ini. Apa namanya? Dari lantaran Kang Mas'ud ini Azulfa bebas mengundang lagu Al-Mubarak terkhusus yang diciptakan atau dilantunkan oleh Gus Apang ya. Amin amin. Alhamdulillah
Intinya gak copyright nah ya. Iku sing bahaya iku. Ya kalau dulu saya ketika masuk di Az-Zulfa ya itu ya ada dua yang kita kiblati, termasuk yang dari Al-Mubarak Gus Apang itu, dan yang kedua adalah ke senior saya Ustadz Anik Khairul Bashar. Ya. Mas Anik ya. Ya Mas Anik yang terkenal dengan apa namanya? Suara lembutnya, emasnya gitu ya, asli orang Cebulek itu. Ya, Mas Anik itu grup Al Barokah ya dulunya ya. Iya kelihatannya Al Barokah. Al Barokah ya. Sama Cebulek apa itu namanya? Iana. Enggak, yang apa? Masjid itu Masjid Cebulek. Kurang tahu saya. Ini yang anak Cebulek tahu enggak? Ini di sini ada penontonnya ya. Ini sangat ramai ini. Iya, jadi dulu itu saya suka dengan lagunya Gus Apang gitu kan. Contoh lagu apa? Apa ya? Suwi kan ora tahu manggung bareng ya kan kangen suarane to. Coba dilantunkan. Kalau yang dari Al Mubarak ini ya lagu Gunta Rahiman gitu ya. Solonya bagaimana ya? Saya lupa. Oh iya, ini masih ingat karena masih eksis di dunia solawat. Badali Kang Masud walaupun suaranya rak mirip lah, penting iso badali. Oke, bagi kalian yang apa namanya yang di era tahun 2000-an ya, mungkin bisa flashback sebentar ya. Saya dulu suka dengan lagu Kunta Rahiman itu kan. Saya mungkin bawakan sedikit ya dari suluknya saja ya. Ya.